ternyata ada peningkatan juga dari sisi jumlah. Artinya rakyat di Jawa Barat saat ini yang menganggur sekitar 1,8 juta. Ya, pada saat rakyat ditanya, Pak KDM, Bang Ono, kemana? Bang Ono buka suara lagi nih guys ya, wih, kritik KDM guys. Katanya sih pengangguran di Jabar ini banyak banget. Gimana kinerjanya KDM gitu loh. Tapi yang diandalkan oleh Bang Ono ini adalah survei guys ya. Survei lagi dipercaya. Oke, ini kebetulan juga ada sebuah video ya dari salah satu ustadz. Berikut videonya kawan. Pertanyaan saya, ketika Anda melihat orang di sekitaran kita salah, maaf, Anda kalau ingin meluruskan itu meluruskan kesalahannya atau menjatuhkan orangnya? Nah, ini cocok nih buat siapapun ya. Buat siapapun yang suka mengkritik Kang Deddy Mulyadi, tapi kalau menurut saya sih kurang tepat arahnya gitu ya. Bukan mengkritik tapi kayaknya mau menjatuhkan, seperti menghina, mencela, membuli, memfitnah dan lain sebagainya kawan. Kalau kritik tuh biasanya disertai dengan saran yang membangun, solusi yang membangun ya kan. Siapapun nih yang merasa nih kayak si Eko nih ya, siapa lagi ya? Pokoknya siapapun lah gitu loh kawan. Ini dengerin apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut semuanya ya. Apalagi juga ada sebuah video terbaru dari Kang Deddy Mulyadi terkait juga salah satu anak yang meninggal yang dipenuhi dengan ulat ya, yang ternyata juga dianggap mengidap TBC atau apalah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ternyata diberi sanksi oleh KDM. Nah, siapa yang diberi sanksi dan apa sanksinya nanti kita akan bahas lebih lanjut buat teman-teman tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi, video reaksi dan video-video viral Indonesia, dan juga video dari tokoh-tokoh masyarakat, public figure yang selalu memberikan inspirasi. Salah satunya adalah dari Kang Deddy Mulyadi. Oke, kali ini ada beberapa topik yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya, yaitu mengenai kritikan kembali dari Bang Ono gitu ya, yang mempertanyakan kinerja KDM soal pengangguran di Jabar yang ternyata menurut versi dia itu masih sangat tinggi. Bukan versi dia sih, versi survei gitu ya. Survei lagi dipercaya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya ini ada sebuah video terbaru dari Kang Deddy Mulyadi di Instagram pribadinya kawan. Dimana Kang Deddy Mulyadi ini 15 menit yang lalu membuat sebuah postingan, ada yang ikut lomba panjat pinang, tapi ekspresinya kayak gini. Coba kita simak ya. Anjing, kalau berat-berat, aing berat anjing. Oke. Itu kenapa di bawah? Berat sama aing anjing. Sekali. Yo, sekali berat. Masuk aing, ngelempar aja yo. Ada anjing yang kalau Kayaknya punya beban berat nih yang bawa nih ya. Badannya udah berat ditimpa sama beban berat juga. Kata si Kang DM nih, sabar, hidup ini ujian. Kemarin saya mengalami lebih dari itu. Oke ya Robi. Selain itu juga ini ada sebuah video yang lain ya. Ini ada sebuah video, wah kayaknya ada ASN yang ikutan, bukan ikutan panjat pinang. Ini kayaknya menyelamatkan bendera ya. Kita simak dulu berikut videonya kawan. Wih, keren nih. Wah, ini kayaknya biar bisa kayak itu loh kawan ya, kayak seorang anak yang dulu sempat viral gitu ya, yang membantu tali dari tiang bendera itu nggak bisa. Nah, ini bukan versi anaknya, ini versi ASN gitu. Keren, panjat tiang bendera agar merah putih bisa berkibar. Wih, mantep kata si KDM. Dipanggil ya ternyata ya. Dipanggil sama KDM, wih kena klik barusan tapi ya udah deh. Tapi selamat kalau memang dipanggil sama KDM, berarti mendapatkan apresiasi dari KDM ya. Oke, langsung aja kawan, kita bahas untuk topik utama kita. Topik utama kita yaitu mengenai kritikan dari Bang Ono. Yuk kita simak berikut video. Tapi ternyata ada peningkatan juga dari sisi jumlah. Artinya rakyat di Jawa Barat saat ini yang menganggur sekitar 1,8 juta. Ya, pada saat rakyat ditanya, Pak KDM kerjanya bagus nggak? Oh bagus. Pak KDM pro rakyat kecil nggak? Oh ya, pro rakyat kecil bagus.
Tapi pada saat ditanya rakyat, masih sulit gak cari pekerjaan? Rakyat menjawab sulit. Padahal lapangan pekerjaan ini juga menjadi bagian dari tugasnya Pak KDM kan. Nah, dari dua pertanyaan yang berbeda tersebut pada akhirnya yang muncul hasil survei yang seperti itu. Oke, lagi-lagi survei di Anda. Alasan kalau survei gitu ya. Survei kan gak 100% benar. Iya, namanya juga survei gitu kawan ya. Survei itu hanya sebuah gambaran sebenarnya. Dan tapi kalau memang benar mengarah kepada itu ya tunggu saja lah. Sabar. Masih berapa tahun sih KDM ini menjabat ya? Nanti insya Allah bahkan diturunkan penganggurannya. Tapi kalau misalnya gak benar, hati itu ya Bang Ono ya. Gak bener datanya, surveinya juga ikutan gak bener gitu. Ntar malah gencar-gencarnya mengkritik kayak si Eko tuh ya, malah salah gitu. Tapi ya udah deh, terima kasih ya. Tapi kalau menurut saya kalau mau mengkritik setidaknya kasih solusi yang membangun gitu loh. Itu baru kritikan. Kalau tanpa solusi itu bukan kritik ya, mau menjatuhkan. Nah, kebetulan saya menemukan sebuah video dari Ustadz Adi Hidayat nih. Yuk jangan kemana-mana. Saya akan balik lagi buat teman-teman. Tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Nah, ini videonya kawan, ini penting banget nih buat siapapun yang suka mengkritik, tapi tujuan atau niatnya sebenarnya mau menjatuhkan. Kita simak berikut videonya. Pertanyaan saya ketika Anda melihat orang di sekitaran kita salah, maaf, Anda kalau ingin meluruskan itu, meluruskan kesalahannya atau menjatuhkan orangnya? Kalau mau meluruskan kesalahannya, kenapa harus memaki-maki? Kenapa harus mencela? Kenapa harus menyoal ciri-ciri fisiknya? Kenapa harus menyebutkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan persoalannya? Quran itu objektif. Kalau ada orang lain salah, Anda pun belum tentu benar sempurna. Ada orang salah, Anda pun belum tentu sempurna. Jadi kalau ingin meluruskan kesalahan, jangan menyoal orangnya. Tuh ya, kalau mau mempermasalahkan soal mungkin kebijakannya atau mungkin keputusannya, ya itu aja ya dipermasalahkan atau dikritik atau diapalah gitu kawan. Bukan soal pribadinya, apalagi soal mau menjatuhkannya dan lain sebagainya. Saya tidak mengarah kepada Pak Ono sih, enggak ya, tapi maksudnya kepada siapapun lah yang merasa, yang suka mengkritik sana sini KDM, tapi kayaknya niatnya bukan mau mengkritik gitu ya, tapi mau menjatuhkan, apalagi arahnya itu menyebar hoax, memfitnah, apalagi sampai membuli, udah ya. Itu salah, itu kurang bijak banget. Kalau mau mengkritik toh silakan, tapi kasih juga solusi yang membangun, bukan cuma kuar-kuar doang ya. Kayak si Eko tuh. Oke, terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan ya untuk hari ini. Terus ini juga ada sebuah video yang lain kawan, kita nih sosok kades yang kata Bapak Aing KDM kagak becus ngurusin warganya nih. Ini sosok kadesnya nih. Ada salah satu warganya berumur 3 tahun masih balita meninggal gara-gara cacingan nih. Sampai-sampai di dalam tubuhnya tuh dipenuhi cacing. Cacing tersebut sudah sampai daerah otak. Meninggalnya pun mulutnya banyak mengeluarkan cacing. Buset, parah banget itu. Ini perangkat desa sama kadesnya kemana aja nih? Walaupun kadesnya sudah klarifikasi, sudah ngomong anak tersebut dalam pengawasan desa, percuma. Karena bocah sakit mah harus dibawa ke rumah sakit, diobatin, diurusin. Nggak cukup diawasin doang. Nah, orang sakit diawasi. Orang sakit itu dirawat Pak Kades, langsung aja dibawa ke IGD, dirawat ya, dibantu segala kekurangannya, administrasinya atau apalah gitu. Pokoknya yang sekiranya bisa langsung diurus lah, diproses, dirawat, bukan diawasi. Emangnya dia itu kriminal? Sangat sih sama pejabat-pejabat yang kerjanya itu gimana ya? Kalau menurut saya agak kocak banget tapi ngeselin gitu loh kawan. Tapi kalau memang dikasih sanksi oleh KDM ya untung ya, untung. Apa sih sebenarnya sanksinya oleh KDM? Saya jadi penasaran ya. Kebetulan juga sudah di-up sebenarnya oleh siapa? Oleh Kang Deddy Mulyadi di Instagram pribadinya. Kita simak dulu ya. Oke, mana nih videonya? Videonya yang terbaru beberapa waktu yang lalu sebenarnya. Ntar. Nah, ini dia. Nah. Nih ya, tubuh dipenuhi cacing anak di Sukabumi sempat disangka idap TBC. Oh, sempat disangka idap TBC. Tapi ternyata, yuk kita simak dulu berikut video ini. Saya menyampaikan prihatin
dan rasa kecewa yang sangat dalam serta permohonan maaf atas meninggalnya seorang balita berusia 3 tahun dan dalam tubuhnya dipenuhi cacing. Saya barusan sudah menelpon dokter yang menanganinya. Berdasarkan keterangan dari dokter yang menanganinya bahwa anak itu memiliki penyakit, kalau dalam bahasa kampung, cacingan. Ibunya mengalami gangguan kejiwaan atau DGJ. Dia sering dirawat oleh neneknya, dan bapaknya mengalami penyakit paru-paru, TBC. Dan dia sejak balita terbiasa di kolong rumah. Dan di kolong rumah itu bersatu dengan ayam dan kotoran, sehingga dimungkinkan dia seringkali tangannya tidak pernah dicuci, kemudian mulutnya kemasukin cacing sehingga menimbulkan cacingan yang akut. Untuk itu saya menyampaikan rasa duka dan perhatian yang utama kepada Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Desa, Bidan Desa yang berada di daerah tersebut, yaitu Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kampung Pangenyangan. Untuk itu, perhatian untuk semua dimungkinkan saya akan memberikan sanksi bagi desa tersebut karena fungsi-fungsi pokok pergerakan PKK-nya tidak jalan, fungsi posyandunya tidak berjalan, dan fungsi kebidanannya tidak berjalan. Sanksi-sanksi akan kami berikan pada siapapun dan daerah manapun yang terbukti tidak memberikan perhatian kepada masyarakat. Dan selanjutnya kami akan melakukan langkah-langkah penanganan pada keluarga tersebut. Saya ucapkan terima kasih, termasuk hari ini kami sudah mengirim tim untuk mengangkut seluruh keluarga tersebut agar keluarganya juga dirawat karena menderita penyakit TBC. Ini perhatian bagi kita semua, seluruh aparat pemerintahan, untuk senantiasa dalam setiap hari cross-check terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan. Jangan abai, jangan ribut ketika peristiwanya terjadi. Salam hormat untuk semua, semoga kita bisa Oke, yang menjadi pusat perhatian dari banyak warga plus 62, kalimat dari KDM seperti ini kawan ya. Seperti dari salah satu komentar pemilik akun ini. Gubernur mana yang mau minta maaf ketika ada salah satu warganya yang meninggal karena tidak ada perhatian dari aparat pemerintah setempat dalam memperhatikan warganya. Gaskan Pak untuk semua desa di Jabar. Banyak yang cuek dan lalai terhadap warganya. Padahal bukan salahnya KDM ya, tapi beliau minta maaf. Luar biasa, luar biasa. Ini benar-benar pemimpin yang langka banget untuk zaman sekarang. The best untuk KDM. Semoga saja permasalahan ini cepat selesai, tertangani ya, dan juga nggak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Dan untuk aparat-aparat desa atau mungkin yang paling berhak lah untuk mengurus soal itu, next ini bisa lebih satset lah untuk menindaklanjuti soal ini ya. Yang paling penting adalah mencegah, itu lebih baik ketimbang mengobati, itu yang lebih penting. Oke, kawan, itulah informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua. Silakan Anda bisa memberikan saran ataupun juga komentar terlebih Anda di sini di kolom komentar sekarang juga. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.